Yang duluan ngumpulin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, pada pagi ini kita bisa bertemu lagi secara daring via Zoom. Zoom saya bermasalah pekan lalu, alhamdulillah pekan ini bisa lagi. Ada Anissa yang sudah on cam, ada Firisa, ada Farah, ada Syifa, ada Ambar Fani, ada Hiaratul Amah, ada Pria yang sangat pria ya. Yang lain nggak pria. Oh. Aduh. Udah mandi belum kamu pria? Itu rambutnya kayak jambul katulistiwa. Ada Sinta, ada Ja'far, ada Ma'ruf, ada Huda, ada Hasan Asy'ari ya. Ulama ini, ulama besar, ulama klasik. Ada Anggia Friska, dan Nurul Hidayah, dan Naimah, dan yang option yang lain. Baik kawan-kawan, marilah kita mulai perkuliahan kita pada pagi ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan semua, pada pagi hari ini kita akan diskusi tentang apa, kawan-kawan? Halo? Masa awal sejarah Sintoisme. Oke, masa awal sejarah Sintoisme, agama Sinto ini, di mana seperti yang Anda ketahui di awal atau di prasejarah, sudah adakah penamaan Sintoisme? Halo, kemarin yang dijelaskan Firisa dan kawan-kawan, di awal prasejarah apakah orang atau para penganutnya sudah mengatakan apa yang mereka praktikkan, apa yang mereka terwariskan dari leluhurnya tentang praktik-praktik keberagamaannya, kepercayaannya sebagai Sintoisme apa belum? Belum. Belum kan? Kemarin waktu di Nah, pada masa awal sejarah sudah apa belum? Nah, nanti akan kita diskusikan ya. Pada kesempatan ini kawan-kawan, kita akan diskusi beberapa poin dan kawan-kawan sudah meringkasnya ya. Saya harap betul bahwa ringkasan kawan-kawan itu berdasarkan pemahaman ya. Bukan karena kewajiban saja. Tidak berdasarkan kewajiban gitu, tapi berdasarkan memang pemahaman. Apa yang saya kan S1-nya 2 lah teman-teman ya. 1 PAI di Gontor dulu, kemudian perbandingan agama di sini. Jadi saya memang punya teori, apa yang kalian tulis itu di kertas itu akan ditulis di kognisi, di otak kita. Makanya nulis itu penting ya. Al ilmu fisudur ya, tapi kita batun koyidu, itu pelajaran pesan. Ilmu itu memang di sudur ya, di hati, tapi pengencangnya itu adalah tulisan kan? Itu ya, Pria. Dari pesantren toh, Pria? Firisa, kamu lulusan pesantren mana? Saya dari SMA, Pak. Lumayan ya. 3 tahun berarti? Iya, Pak. Di mana? Di SMA 3 Maret Gejayan, Pak. Oh, boarding ya? Enggak, Pak. Di Loh. SMA. SMA plus? SMA biasa, Pak, maksudnya. Di SMA 3 Maret Nah, Gejayan. saya kan nanyanya mondok enggak, malah di SMA. Oh. Yap. Pesantren kilat lah minimal ya. Pesantren Ramadan. Pada kali ini di masa awal sejarah agama Jepang ini, agama orang Jepang atau Shintoisme, kita akan diskusi pelan-pelan teman-teman. Dulu saya biasanya periodisasi ini 1 pertemuan gitu. Kalau ketemu langsung karena bisa dibagi kelompok, 1 kelompok diskusi ini. Nah, kalau daring gini kan enggak, harus pelan-pelan. 1, kita akan diskusi tentang apa?
Buddhisme pada awal sejarah Shintoisme ini menjadi apa? Sama kehidupan spiritual. Oke, menjadi sumber utama spiritualitas orang Jepang. Karena spiritualitas belum tentu kan seseorang memeluk agama Buddha. Oke, teman-teman mungkin Muslim tapi spiritualitasnya bisa apa saja kan? Nilai-nilai luhurnya itu bisa adat Jawa, warisan keluarga, Islam sendiri. Banyak juga ya dengan kasus adan sekarang ini pengaturan ya, bukan pembatasan itu toh. Nggak ada yang membatasi adan. Kementerian Agama bukan membatasi adan, tapi pengaturan adan. Banyak pengakuan-pengakuan saudara-saudara kita yang Kristen ya, sampai hafal ya, bisa adan. Mungkin lebih merdu dia daripada Anda ya, karena terbiasa 25 tahun katanya hidup di pinggiran masjid. Nah, setiap adan, dia, ada artikelnya Stefan siapa itu, dia bangun itu subuh dan merasa dipanggil Tuhan, menangis saking merdunya karena adannya merdu gitu. Jadi kalau adan jangan memblek ya. Merdu. Setiap adan maka orang itu, orang Katolik itu berdoa kepada Tuhan. Jadi dia Katolik tapi spiritualitasnya mix kan. Ada spiritualitas adan, ada Katolikisme. Nah, gitu aja. Nah, gini juga di Jepang, awal sejarah ini Buddhisme menjadi sumber utama spiritualitas. Mengapa? Ya, tentu Anda sudah meringkasnya ya. Karena begini. Itu dia. Walaupun tidak mesti mereka memeluk agama Buddha. Yang kedua, kita diskusi tentang Pangeran Masa, Pangeran Sotoku. Oke. Apa saja yang ada di perkembangan agama Shinto dan keagamaan orang Jepang umumnya pada masa Shotoku apa? Oke, teman-teman, saya memang kemarin sudah optimis ya akan luring. Jadi media pembelajaran saya masih luring gitu, mau nulis di papan tulis. Gitu. Nah, ternyata nggak terlalu suka saya PowerPoint. Yang keempat, kita akan diskusi tentang masa Nara, masa di mana apa, teman-teman? Masa di mana? Puncak perkembangan Buddha, Pak. Oke, di mana Buddhisme sebagai sumber spiritualitas, sebagai agama organized religion mengalami puncak perkembangan di sana ya. Puncak perkembangan. Puncaknya. Oke. Namun di satu sisi pada masa Nara juga dengan puncak perkembangan Buddhism muncul kesadaran sebaliknya, kesadaran lain lah, bukan sebaliknya. Untuk apa? Untuk to awareness to revitalize kan? Untuk apa? Hey guys, kemana suara kalian? Untuk merevitalisasi, untuk membangkitkan kembali agama asli orang Jepang yang belakangan disebut dengan Shinto itu. Anda sudah nemu referensi Shinto dari bahasa apa, kawan-kawan? Bangsa Cina. Cina, Pak. Ya, bangsa Cina ya, bahasa Cina kan, bukan bahasa Jepang. Dari kata apa? Sentao kalau nggak salah, Pak. Apa? Shin sama? Sentao. Shintao. Kamu kok ejaannya jadi orang Jepang kalau gitu? Shintao. Shin apa maknanya?
Oke, memang belum ada di periode ini. Penamaan itu ada di periode besok ya. Besok. Dari Shin betul dan Tao. Itu dia. Revitalisasi Shinto. Kemudian yang keempat, walaupun itu detailnya kita akan diskusikan di periode selanjutnya. Ada Buddha Nichiren, nanti ada ada sekte Shingon ya, dan lain-lain. Ada masa Henian. Besok sebetulnya ya, ini detailnya. Masa Henian sebagai masa apa? Sebagai apa? Pembaharuan Shinto. Masa pembaharuan keagamaan. Oke, pembaharuan terjadi nanti sinkretisme perpaduan antara Buddhisme dengan Shinto. Kan nanti ada Buddha Nichiren ya. Itu bukan Buddha dari India, teman-teman. Ada Zen Buddhism. Ada Buddhisme Zen. Bukan dari India, tapi perpaduan antara ini. Nah, hari ini kita in detail, we are going to discuss in detail four issues above. First one, Buddhism as a source of spirituality of Japanese people. Kemudian masa Pangeran Shotoku, kemudian masa Nara yang pertama dan masa Nara yang kedua. Oke, itu dia. Baik, untuk kali ini siapa yang mau menjelaskan poin pertama? Pekan lalu yang sudah menjelaskan itu Firisa yang saya ingat ya. Kemudian Ananda Bagus. Ini setelah yang siang. Ambar Fani sudah, Siva sudah, Firisa sudah, Anggita, Dina sudah, Abdul Muksid sudah. Selain itu, Saya Pak pengen mencoba Pak. Nggak mau kalau nggak on cam. Yang on cam bentar, aja. Pak. Iya Pak, bentar Pak. Yang on cam siapa? Iya. Udah mandi toh, Maksun? Nah, ganteng kayak gitu kalau disembunyikan. Ya, Maksun. Terkait yang poin, iya Pak. Terkait yang pertama bahwa Buddha sebagai sumber ajaran masyarakat gitu. Spiritualitas. Nah, yang saya pahami. Bukan apa, ajaran. Sumber Gimana? spiritualitas. Anjay Pak, sebagai sumber spiritualitas masyarakat gitu. Maksud saya, kenapa bisa demikian? Karena sudah mengakar secara kuat Pak dari berbagai ribuan tahun sehingga benar-benar tertanam dalam adat masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu mana? mungkin mirip dengan masyarakat mana ini? Gimana Pak? Yang kamu maksud itu masyarakat mana kok ribuan tahun itu? Masyarakat Jepang Pak. Itu tapi nggak sampai ribuan tahun. Bukan itu argumennya. Dari mana sumbernya itu? Yang saya baca dari hasil resume itu Pak. Ya tapi nggak ada teks bahwa sudah ribuan tahun agama Buddha mengakar di masyarakat Jepang tuh nggak ada. Maksud saya yang ini Pak, yang Shinto Pak. Shinto kan sudah lama banget. Terus itu kemudian mengakar dalam masyarakat Pak. Itu seperti hanya bagaimana agama menjadi sistem budaya gitu kan Pak? Enggak, kamu nggak berdasarkan teks. Ganti yang lain. Ya, Pak. Ini Makasih, bukan Pak. menurut saya, bukan menurut kamu, bukan menurut saya. Ini sejarah, nggak bisa dikarang-karang. Bukan diskusi bebas dengan teman, ini bukan. Ini ada teksnya yang harus dirujuk. Kamu nanti penistaan agama kalau ngarang. Kok Buddha mengakar ribuan tahun pada awal sejarah itu nggak ada. Uang dia abad ke-7 kalau di India. Ini kita bicara sekitar abad ke-7, berarti abad keberapa sebelum Masehi kau bilang itu. Oke, jangan asbun ya kalau diskusi akademik. Yang lain? Pak. Iya, Pak. Betul, Pak. Yang lain? Saya, Pak. Ya, Jafar. Jafar NIM-nya berapa kau?
terakhir 03, Pak. 03. 3. Ya, silakan. Oke, baik. Jadi Menjadi sumber spiritualitas, bukan sumber ajaran, dikatakan Mas Sum tadi. Spiritualitas kok ini konteksnya. Ya, silakan. 1. Jadi di Jepang, Buddhisme merupakan agama yang menjadi sumber utama kehidupan spiritualitas ya bangsa Jepang. Jadi pada tahun 538, iya betul. Jadi agama Buddha secara resmi diperkenalkan oleh negara Tiongkok melalui perantara Korea ya. Korea, bangsa Korea. Mulai Korea masuk ke Jepang. Ya. Ini abad kesekian, abad ke-5 toh, abad ke-6. Terus? Di mana pemerintahan Korea ini mengirimkan sebuah hadiah patung Buddha. Patung kan? Ya, yang terbuat dari emas dan perunggu serta alat pemujaan agar Buddhisme ini dapat diterima di Jepang, seperti itu. Betul, bahwa dia patung Jepang, patung Buddha. Betul itu. Terus? Jadi ajaran Buddhisme ini berisikan ajaran yang sangat luhur dan fleksibel dengan penduduk lokal Jepang. Dan praktek-praktek ajarannya menyatu dan berakulturasi dengan kehidupan spiritual dan tradisi masyarakat Jepang. Tapi selain patung ya Jafar, juga ada kitab suci ya hadiahnya ya? Ya, ada Pak. Kitab suci. Terus? Dan pada waktu itu Pangeran Shotoku yang menjadi pemimpin negara membawa aspek lain dari ajaran Buddha ke permukaan di kehidupan masyarakat Jepang. Jadi ia menyusun konstitusi 17 pasal dan secara cerdik juga ia mencampur Buddhisme ini dengan Konfusianisme sebagai landasan spiritual bangsa Jepang. Ya itu dia menyusun undang-undang itu ya. Tapi sebelum itu dia apa yang dia lakukan dengan Korea? Apa kayak bilateral itu Pak, kerjasama gitu. Seperti kerjasama ya, bersekutu ya, bersekutu dengan semenanjung Korea, dengan kerajaan yang ada di Korea yang ngirim itu, yang ngirim patung-patung, patung, kitab suci, bahkan apa? Ngirim apa? Surat kok? Surat. Oke, surat yang menjanjikan bahwa Buddhisme akan menjadi sumber spiritual utama. Kebahagiaan. Nah itulah teman-teman. Kalau teman-teman nggak bahagia, mungkin spiritualitasnya dangkal. Kalau masih protes sama Tuhan, tidak bersyukur, itu spiritualitasnya harus dipertanyakan ya. Nah ini sumber kebahagiaan. Makanya menjadi sumber spiritualitas, bukan ajaran, bukan peribadatan, bukan teologi, bukan. Makanya diterima. Karena datang tidak nyalah-nyalahkan, datang tidak mengkafir-kafirkan, datang tidak mensesat-sesatkan, tapi menawarkan sumber kebahagiaan. Wah, diterima. Oke, itu ya kalian kalau dakwah itu begitu menjadi solusi. Nah, jangan menyalah-nyalahkan. Lanjut ya Pak. Kemudian dia menyusun. Benar. Di lain sisi juga ketika Buddhisme ini telah tersebar ke seluruh wilayah Jepang, nampak agama ini mampu mendesak agama lokal, yaitu Shintoisme, yang akhirnya membuat adanya persaingan yang cukup kuat antara pendeta Shinto dengan pendeta Buddhisme. Ya, itu nanti di masa Pangeran Shotoku terutama ya. Iya. Ya kalau yang ini gimana? Apakah rakyat masyarakat ya atau rakyat Jepang di bawah kepemimpinan suku Yamato ini menerima seluruhnya? Tidak kan? Tidak toh? Ada penentangan-penentangan toh? Cuma para penguasa suku Yamato ini memang telah bersekutu apa? Memperbolehkan kan? Welcome. Memperbolehkan
Kaisar memeluk agama Buddha, boleh. Tapi tidak diwajibkan. Membolehkan kaisar memeluk agama Buddha. Apalagi? Mungkin cukup itu, Pak. Oke. Tapi juga timbul penentangan kan teman-teman? Pasti ya, sesuatu yang baru, sebagus apapun, pasti ada bahasa kita pro kontra ya. Apalagi ini dengan tradisi ya teman-teman. Dengan tradisi yang kita peluk, kita warisi turun-temurun, jika ada yang baru, maka akan apa penentangannya? Penentangan dari rakyat umum, dari kalangan kekaisaran, apa? Maka nanti akan terjadi yang poin 5 tadi teman-teman. Sinkretisme, ada upaya itu. Itu dari sini. Mereka tidak setuju bahwa kaisar memeluk gimana sih Pak? Agama Buddha, Pak. Oke, kaisar no Buddhism. Mengapa? Apa yang ditakutkan? Apa yang dia khawatirkan? Kok nggak boleh memeluk Buddhisme? Khawatir dewa murka. Ya, khawatir Shin murka. Kan? Khawatir Shin ya sebetulnya. Arwah leluhur, dewa, Tuhan itu khawatir murka. Kalau dewa itu sebetulnya kan konsep ketuhanan India ya, Deva, Deva, Devi. Siapa yang namanya Devi sini? Devi? Nah, itu berarti orang tuanya suka nonton film India atau memang menginginkan putrinya secantik dewi-dewi India. Jadi, oke. Itu dia. Terus apa poin terakhir? Dari pembahasan pertama ini, tetapi memang spiritualitas Buddhisme ini menarik ya teman-teman, menarik kaum liberal, menarik banyak pihak. Oke, nah, kawan-kawan memang kalau teman-teman ingin mencari psikologi kebahagiaan, itu salah satu sumber yang sangat dekat dengan kita dan sangat masuk di akal itu tradisi Buddhisme. Buku psikologi kebahagiaan saya tahun 2008, 2009, 2000 ada 3 buku teman-teman saya laris itu dulu ya. Itu sumber-sumbernya Sri Panyaparo, kemudian siapa Topan Buddhisme Tibet tuh tokoh Buddhisme Tibet yang sekarang ngungsi, yang lama ngungsi di Amerika kan, mau ditangkap Cina. Dalai Lama tuh ada The Book of Happiness loh dia nulis. Jadi memang teman-teman akan terpengaruh sekali dengan yang sangat psikologis ya, karena Buddhisme kan nggak bicara Tuhan kan. Semua terletak pada diri kita, kitalah yang akan menentukan pencerahan apa tidak pencerahan, mencapai nirvana apa tidak seseorang. Termasuk kebahagiaan ini sumbernya dari dalam diri sendiri ini, kemelekatan, ketidakmelekatan, bahasa-bahasa itu. Iya. Dan laris nih buku saya. Psikolog. Nah, baru saya nulis psikologi kebahagiaan yang bernafaskan Islam itu tahun 2000 berapa ya? Psikologi syukur, kebahagiaan dengan syukur. Oh, habis itu. Saya pun beli itu karena habis, saya pengen ngoleksi. Beli buku sendiri coba ke penerbit dengan diskon berapa? 40%. Itu ya memang sebagai spiritualitas kebahagiaan memang Buddhisme ini menarik sekali sampai sekarang ya, sampai di zaman kita ini. Training kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual itu banyak juga yang merujuk ke situ. Nah, begitupun yang terjadi dengan orang Jepang dulu
Makanya sampai sekarang ya di Barat, di Jepang, di Barat orang yang merasa kering secara spiritual larinya kan kedua agama itu toh, kalau nggak ke Islam, ke Buddhism. Maka di Barat dua agama ini sangat berkembang sekali positif karena menawarkan kebahagiaan hidup. Oke, itu dia yang pertama. Ada tambahan dari teman-teman? Loh? Cukup? Oke, cukup. Yang kedua, siapa yang mau sharing ilmunya? Saya, Pak. Ya, mohon Farah on cam dulu lah. Ya. Kamu di sekolah atau Farah? Tidak, Pak. Oh, itu Di ada kos. papan tulis rumus apa itu? Kayak rumus. Kedua, Farah. Masa Pangeran Masa Sotoku. Pangeran Sotoku. Apakah Pangeran Sotoku adalah pangeran yang selama ini kau impi-impikan, Farah? Silakan dijelaskan. Silakan. Poin apa saja Pangeran yang menjelaskan perkembangan agama Buddha di masa ini? Silakan. Satu. Pangeran Sotoku ini memerintah sebagai wali Jepang yang merupakan salah satu tokoh paling terkenal dalam seluruh Jepang. Pangeran Sotoku ini juga pendukung utama kebudayaan Tiongkok. Yang hubungannya dengan Buddhism apa? Dia Pangeran Sotoku ini pangeran pada pertama, pangeran pertama, orang Jepang pertama yang secara serius apa? menyebarkan agama Jepang. Kok menyebarkan? Mempelajari dulu. Mempelajari, kemudian memeluk apa? Farah? Hei, Ajarannya, Pak. Buddhisme. Gimana toh? Bukunya sama, pemahamannya aku berbeda. Oh, tapi saya bacanya udah udah 10 tahun ya, Farah. Ya, Sotoku itu teman-teman adalah pangeran pertama dan orang Jepang pertama yang mempelajari Buddhisme secara serius, kemudian memeluknya. Setelah sebelumnya kan dibolehkan memeluknya walaupun ada pertentangan kan. Poin kedua, Farah. Pangeran Sotoku ini dikenal sebagai Umayado no Muka dan secara anggota sebagai Sotoku Taisa yang artinya itu sebagai pangeran kebajikan tertinggi. Itu dari buku mana ya, Farah? Dari jurnal. Jurnal ya, sip. Terus? Pangeran ini juga memiliki ikatan dengan klan Sogano Umako yang mana klan ini itu mendominasi politik Jepang. Terus yang agamanya Farah ya? Yang aspek keagamaannya apa? Sotoku terkenal memiliki bakat dengan dukungan pada agama Buddha dengan cara Tiongkok. Sotoku menjadi sekutu yang paling penting dan berguna untuk kepentingan klan Soga. Dia menjalin hubungan dengan Korea dan Cina ya, sehingga Buddhisme menjadi perantara utama masuknya pengaruh-pengaruh asing ke Jepang. Jadi melalui Buddhisme inilah kawan-kawan aneka pengaruh ke Jepang masuk. Jepang adalah bangsa yang sangat memegang tradisinya ya sampai sekarang ya teman-teman. Oke, poin lain Farah? Kalau bisa teman-teman tolong cari bukunya Prof. Jamaah Nuri, Prof. Safaatun dan Pak Ustadi ya, itu buku standar itu. Walaupun judulnya kurang tepat tapi sudah diakui orang itu sudah bagus gitu. Diakui orang Jepang isinya bagus, cuma judulnya salah gitu. Pada agama Jepang. Terus? Cukup Farah? Ya Pak mungkin. Sinyalmu juga putus-putus. Yang lain? Dia orang yang Jepang pertama, pangeran pertama yang mempelajari dan memeluk agama Hindu ini.
Karena mempelajari serius itu dia punya ajaran yaitu apa teman-teman? Tentang halo? Apa? Ini Pak, Nisa? pemahaman bahwa dunia adalah palsu dan kebenaran hanyalah Buddha sendiri. Transendensi ya. Nah, kemudian Oh apa? iya, prinsip transenden dan pembelakangan dunia. Ya, itu penolakan dunia itu, teman-teman. Salah satu ajaran Buddhisme kan? Nirvana itu tidak boleh, tidak akan didapat pencerahan itu sewaktu seorang masih terikat duniawi. Kalau masih tertarik bermedsos itu nggak akan mencapai nirvana itu. Kalau masih suka update status di medsos itu enggak. Kata Buddhisme enggak. Dia harus lepas dari kesenangan-kesenangan duniawi itu. Lepas dari itu, bebas dari dosa, dari ria. Di medsos itu kan ria ya, status. Bahkan Aib sendiri banyak orang yang menceritakan. Itu contoh saja, bukan melarang Anda bermedsos. Oke, penolakan dunia. Nah, ini dia. Oke, yang kedua apa? Apa katanya? Dunia adalah palsu. Ya toh? Dunia adalah palsu dan kebenaran hanya Buddha. Buddha kan? Anda lihat Buddha hidupnya sebagai pertapa ya. Istananya ditinggalkan. Konon katanya maaf kalau bias gender. Istrinya yang paling cantik seantero dunia, di antara kerajaan di situ. Dia tinggalkan kan? Kerajaan, anak, kekayaan dia tinggalkan tuh. Untuk menjadi pertapa setelah melihat apa? Berapa peristiwa? 1, kematian. 2, orang sakit. 3, agamawan bihu ya. Yang keempat, orang yang meminta-minta di jalan ya. Apa istilahnya itu teman-teman? Di mata kuliah Buddhism? Coba dibayangkan Pak Singgi. Kejadian itu apa namanya? Nah, itulah dia meninggalkan 3 hal yang kita idam-idamkan ya. Pasangan ideal, kekayaan, kerajaan, ketenaran, semua dia tinggalkan. Seperti Buddha lah hidup. Menolak dunia, melakukan transendensi kan untuk mencapai nirvana. Itu dia. Cuma transendensi dalam Buddhisme berbeda dengan transendensi dalam agama-agama lain yang beraspek teologis ya. Kalau transendensi Buddhisme kan enggak ya, pencerahan saja. Itu pangeran 1. Kemudian apa lagi? Kemudian sewaktu masa ini dia membuat Undang-Undang 17 pasal. Apa isinya? Halo? Boleh yang lain yang sudah kemarin? Apa isi Undang-Undang 17 pasal yang dasarnya tetap Buddhisme ya kawan-kawan? Yang berdasarkan Buddhisme juga bahkan Konfusius. Halo? Apa isinya? Isinya tentang menghormati dengan tulus ikhlas 3 hal utama, yaitu Apa istilahnya? undang-undang Apa 3 hal utama istilah dalam Buddhisme? Buddha, undang-undang, dan tempat peribadatan. Karena semua ini adalah objek kepercayaan terpenting di seluruh negeri. Iya, teman-teman. Apa toh 3 hal utama itu dalam terminologi Buddhisme? Kalau kita kan syariah, rukun iman, rukun Islam toh. Mereka sebut, ayo diingat-ingat ilmu dari Pak Singgi. Triratna atau Tiratna toh. Jangan lepas ilmu yang lalunya. Sudah lulus Buddhisme semua toh? Sudah?
Nah, kita harap Anda itu seperti itu antara ilmu satu dengan ilmu lain terkait. Istilah-istilahnya kan Tiratna. Oke? Satu Buddha. Apa Anissa? Buddha, Sangha, apa Tiratna itu? Satu. Kalau Undang-Undang 17 apa? Kalau Undang-Undang 17 itu berisi tentang konsep-konsep moral yang dipengaruhi oleh ajaran Konfusius, tapi dasar utamanya tetap pada Tiratna. ajaran Buddha. Terus? Ke- Tolong dong dirujuk bukunya itu ya, ada di perpustakaan tuh. Itu bukunya bagus. Sudah diakui orang Jepang waktu jadi tamu waktu saya sekjur sosiologi agama. Cuma memang judulnya yang keliru itu. Oke, apa lagi? Anissa? Apa yang terjadi pada masa ini juga menghormati Tiratna kan, Buddha toh. Tiratna itu apa isinya? Buddha. Terus? Buddha, undang-undang, dan tempat Dhamma, beribadah. undang-undang ya bahasa sananya. Kemudian apa lagi yang dihormati dalam Tiratna? Sangha. Sangha. Tuh loh. Oh, sangha. Itu dia, Sangha, para gus. Kalau di kita, kumpulan para gus. Para gus itu para kiai. Ya, Sangha itu kumpulan orang suci, bihu, bihuni, yang tidak nikah, tidak pacaran, tidak punya mobil, bajunya hanya warna orange, kepalanya gundul, kumisnya dikerok, punya tongkat, nggak punya apa-apa. Dulu masih ada teman-teman di Jogja ini, Sangha itu pagi-pagi dia minta-minta untuk makan. Firisa pernah lihat nggak orang Jogja asli ini? Masih lihat? Para bihu-bihu ini minta-minta uang untuk makan pagi. Saya udah jarang lihat, Pak. Nah, tapi pernah kan? Pernah. Iya. Gitu. Kalau mereka butuh makan 10.000, yang minta 10.000. Bukan makan 10.000 ngumpulin 200.000 ditabung, tidak. Cukup untuk dia butuhkan. Setelah itu nggak minta-minta lagi. Siangnya minta-minta lagi. Itu dia. Para Sangha ini bukan ngajukan proposal ke Kemenag. Kami makan sebulan 40 juta. Bukan. Tapi ke pasar-pasar itu di Demangan loh, Firisa. Ada lalu lalang. Tapi untuk makan sedikit aja. Bukan untuk ditabung, investasi emas, batang, bukan. Untuk apa? Kripto apa itu? Bukan. Untuk ketika itu aja. Maka nggak punya kekhawatiran besok makan apa. Enggak, kayak bahagia kan? Harus update status Mas Topan, Mas Jabar. Nggak punya Facebook. Nah, dulu kami masih sering bimbing ke Mendut ya, teman-teman. Nggak tahu kawan-kawan terbimbing nggak ya? Waktu Waisak ketemu mereka ya, mereka duduk dengan tenang. Bisa berjam-jam loh teman-teman, duduk di lantai diskusi tanpa geser kanan, geser kiri kayak kita. Kita duduk setengah jam aja udah panas bokongnya, udah pengen geser. Mereka anteng betul, Masya Allah, karena terbiasa begitu ya. Harus memang. Oke, itu dia. Sangha ya kawan-kawan semua. Penghormatan terhadap itu. Nah, pada masa ini juga, pada tahun berapa? Pada masa Sotoku, agama Buddha menjadi agama resmi. Tahun berapa? 604. 604. Pada masa Pangeran Sotoku ini, karena dia mempelajari, punya ajaran tertentu, yang menjadi agama resmi.
Kekaisaran Jepang? Tentu ya, karena berkuasa ya. Pokoknya kawan-kawan kalau punya kekuasaan, gampang deh mewujudkan apa-apa. Iya, saya waktu ketua takmir di kampung itu gampang sekali. Ketua takmir aja loh. Tiap maghrib ada pembacaan 1 hadis. Setelah sholat isya ada pembacaan 1-2 ayat Al-Quran. Dibaca aja. Ini ayatnya, ini artinya. Itu aja. Dan ada pengajian Sabtu pagi. Tawarkan ke kampung siapa yang ingin ngasih sarapan jamaah. Jalan itu Mas. Apalagi jadi menteri, jadi gubernur ya. Gampang sekali. Jadi ketua takmir loh teman-teman. Itu kuasanya luar biasa di kampung. Tiap Sabtu, wah itu terdaftar tanggal gini, taupan. Nasi bubur ayam sekian, 60 mangkok. Pria Sambudi tanggal segini. Yaratul Amah tanggal segini. Firisa atau itu ada nasi kotak, Raul, misalnya empek-empek, apa, gampang sekali. Nah ini juga yang terjadi di masa Shotoku ini, berhasil menjadikan Buddhisme sebagai agama resmi pada tahun 604. Dan nanti ada perkembangannya ya. Pada masa ini juga apa yang terjadi kawan-kawan? Tadi kan Buddhisme sebagai sumber utama spiritualitas. Halo? Kemudian pada masa ini apa yang terjadi? Hubungannya dengan Buddhisme ini? Sehingga nanti memicu di masa Nara kan teman-teman. Untuk membangkitkan kembali setelah jadi agama resmi di Jepang. Masa Nara itulah untuk membangkitkan kembali agama asli itu. Yang kita sebut belakangan Shinto. Apalagi yang terjadi pada masa ini? Didirikan kelenteng pertama Buddha. Didirikan kelenteng pertama Buddha kan? Di mana? Horyuji. Gimana nulisnya itu? Horyuji. Horyuji ya. Mana saya tadi catat? Ya, kelenteng pertama di Horyuji. Nah, pada masa ini juga dikirim para ahli kiai ya, para ahli atau agamawan Buddhisme untuk apa? Untuk piknik? Ke Cina. Untuk belajar belajar Buddhisme ke Cina. Bukan ke India kan? Karena begitu teman-teman. Karena Buddhisme yang masuk ke Jepang ini bukan dari India, tetapi dari Korea, Jepang, Korea dan Cina. Makanya Zen Buddhism itu teman-teman, Buddha Nichiren itu nggak diterima oleh orang-orang Buddha India. Itu bukan agama Buddha. Sama dengan Hinduisme Bali ya. Kata orang India, Hindu India itu bukan Hinduisme, itu Buddha Siwa katanya. Karena berbeda. Nah, sama ini juga. Oke, itu yang terjadi pada masa Pangeran Shotoku. Oke. Teman-teman, untuk mulai pekan depan mohon rujukan aslinya buku Pak Ustadi, Bu Sapa dan Pak Jam Anuri ya. Boleh menambahkan yang lain. Ada di perpustakaan itu. Oke. Itu yang pada poin ketiga. Ada yang tambahan dari teman-teman? Any addition, please? Fi aziyadah wujud? Ghairu mawjud? Oke, sip. Sekarang yang ketiga, teman-teman. Poin ketiga tentang apa? Masa Nara. Nah, ini menarik. Sini kita akan tahu bagaimana masa ini merupakan puncak perkembangan Buddhism sehingga memicu revitalisasi, kebangkitan kembali agama
asli. Oke, siapa yang mau menyampaikan hasil bacaannya? Saya, Pak. Naimah, silakan. Perkembangan agama Buddha mencapai puncaknya pada masa Nara tahun Buktinya apa? Puncak ya, puncak Buddhism. Apa penjelasannya, Naimah? banyak suku terpandang dan para bangsawan memeluk agama Buddha sehingga lama-kelamaan mendapat akar kuat di kalangan masyarakat Jepang. Dari bangsawan ya, para kaisar. Setelah tadi yang pertama kan Shotoku ya. Ya. Pada masa ini Buddhisme dipeluk oleh bangsawan, apalagi? Dan suku terpandang. Iya, bangsawan itu ya. Bangsawan, kekaisaran kan? Suku terpandang itu gimana, Naimah? Kaisar. Yang tidak terpandang itu bagaimana? Nah, itu kami di dosen juga ada ya, bahwa jurnal kami itu harus terbit di jurnal internasional yang bereputasi terpandang. Yang tidak terpandang itu rezim di dosen, teman-teman. Sehingga jangan heran dosen-dosen kalian itu jarang nulis buku ya sekarang. Karena nggak ada nilainya, nggak dihargai. Sedikit sekali nilainya untuk kenaikan pangkat, untuk menjadi guru besar. Semua harus di jurnal. Jadi rezim jurnal ini bukan sedikit loh buku kawan-kawan lihat di dosen. Nggak ada harganya. Capek-capek bikin ratusan buku, jurnal berapa halaman? 20 halaman ya? Ya. Ya, lanjut. Pada tahun 655 dikeluarkan ketetapan yang mengharuskan setiap keluarga Jepang mendirikan Butsudan atau tempat pemujaan Buddha di rumah masing-masing. Oke, ada perintah. Nah, kalau sudah ada perintah kan sudah lain ya, teman-teman. Perintah untuk mendirikan setiap rumah Butsudan. Apa Butsudan? Tempat pemujaan Buddha. Tempat pemujaan Buddha. Padahal belum tentu suatu rumah yang memiliki Butsudan dia Buddhisme kan? Nah, terus apa lagi buktinya? Terdapat 6 aliran Buddha pada masa ini, yakni Sanron, Hosso, Kegon, Jojitsu, Kusha, dan Ritsu. Nah, itu kan Buddhisme Jepang kan? Perkembangan aliran-aliran Buddhisme rasa Jepang. Kalau aslinya Buddhisme itu apa saja? Mahayana dan Theravada. Dan Theravada toh, Tantrayana toh? Iya. Kalau di sini lain lagi. Kemudian apa bukti Buddhisme sebagai puncak? Buddhisme mengakar kuat di masyarakat kan? Ya. Nah, dengan perintah Butsudan, dengan para elit bangsawan kekaisaran memeluk agama Buddha, dengan ini dia mengakar kuat di masyarakat. Oke, apa lagi? Meskipun agama Buddha pengaruhnya sangat besar, namun agama asli tidak pernah musnah. Nah, itu. Tapi sebagai Buddhisme puncak, apalagi poinnya? Buddhisme atau Butsudan atau perkembangan agama Buddha diberi bantuan pemerintah kan? Gitu. Kawan-kawan kalau tahun 2024 ingin banyak uang, ingin dapat bantuan pemerintah, buat partai politik. Karena partai politik itu dapat subsidi pemilu kan? Nah, partai politik studi agama-agama. Ketua umumnya Priya Sambudi, sekretaris umum Naimah,
Bendahara Siva. Raul seksi apa Raul? Farah apa? Irisa apa? Ada cabangnya seluruh Indonesia kan, alumni banyak. Gampang diverifikasi. Gampang. Nah, di Jepang karena menjadi agama resmi negara, tadi sewaktu masa Shotoku, di masa Nara dapat bantuan. Oke, dapat bantuan apapun ya. Yang paling tentara Buddhisme mempengaruhi apa teman-teman? Menjadi apa? Menjadi administrasi negara kan? Maknanya apa kawan-kawan? Administrasi kenegaraan. Apa maknanya? Upacara-upacara kenegaraan, mungkin doanya, mungkin sumpahnya, itu mengambil etika atau ajaran agama Buddha. Saya kawan-kawan sampai 2018 kayaknya ya, dari 2015 ngajar diberi kesempatan berbagi di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Wonogiri dekat rumah mertua. Kalau doa mereka kan begitu ya, masih bahasa asli ya, nggak kayak Kristen udah bahasa Indonesia ya. Kalau mereka kan Nami Nuna sambil meremut Buddha ya bagus ya. Nah, masih pakai bahasa. Nah, itulah menjadi administrasi kampus kalau itu. Kalau ini menjadi administrasi kenegaraan berpengaruh. Nah, sehingga dan teman-teman, ini kan bicara puncak perkembangan Buddhism. Para penguasa percaya pada masa Nara ini bahwa Buddhisme itu, Katolika itu sarana terbaik untuk media terbaik untuk kebahagiaan kan? Kesejahteraan hidup, kebahagiaan. Nah, itu dia. Maka mencapai puncaknya. Karena dipercaya itu, maka dia menjadi apa? Buddhisme pada masa ini mengalami puncak perkembangannya. Oke, kawan-kawan semua. Tapi tentu Buddhisme itu kan filsafat ya teman-teman. Filsafat hidup, filsafat kebahagiaan ya. Makanya Buddhisme kan. Buddhisme itu kan menunjuk ke situ kan. Selain agama Buddha, orang menyebutnya Buddhism kan sebagai filsafat hidup. Kan kalau diskusi kalau Anda kuliah di Buddhism kan Anda ditanya ya oleh dosen. Dengan ajaran-ajarannya seperti itu, konsep eskatologinya seperti itu, apakah Buddhisme itu religion or philosophy of life? Argumennya apa? Nilainya sekian. Ada ya di UTS sama di UAS ya? Itu semua nilainya benar itu teman-teman. Jawabannya benar. Cuma yang dilihat argumennya. Yang memandang Buddhism as way of life, begini-begini toh. Orang yang memandang Buddhism sebagai religion, ada argumennya sendiri kan? Begini-begini. Orang yang memandang Buddhism sebagai kedua-duanya, ya begini-begini. Tapi ya tentu Buddhism ini hanya cocok untuk kaum, hanya lebih dekat gitu, hanya bisa terpraktekkan untuk kaum pandai kan? Kaum pandai. Oke. Saya sering teman-teman ya, kalau ceramah itu tidak hanya normatif. Saya masukkan itu ajaran-ajaran apa? Teori-teori psikologi agama. Itu nggak selalu nyambung loh teman-teman di kampung. Karena teori-teori kematangan beragama dalam psikologi, kemudian apa religious dimension, Glockstaff itu nggak cocok untuk jamaah. Itu untuk kaum pandai, itu untuk kalian.
Walaupun ada yang tertarik ya, oh bagus oh, tidak seperti biasanya. Tapi yang lain pelanga, pelongo. Karena tidak cocok untuk sama Buddhism itu dianggap cocok untuk kaum pandai saja sehingga masih elitis. Masih elitis. Nah, oke, ada teori kemelekatan, pencerahan, teman-teman. Itu kan untuk kaum bisa elitis toh, bisa kritis kan gitu. Oke. Itu Buddhism sebagai puncak perkembangannya di masa Nara ini, kawan-kawan. Nah, di lain hal ternyata Buddhism bukan Buddhism di masa yang sama Shintoism yang kita sebut belakangan atau agama asli India, agama asli Jepang justru menjadi bangkit kembali. Nah, apa masih ingat nama asli agama Jepang ini apa kawan-kawan? Bahasa Jepangnya apa? Kami Noichi bukan Pak? Matsuri Goto. Jadi konsep sosialnya apa? Siapa tadi yang bilang? Pria apa Raul tadi? Kami Noichi Pak. Kami Nomichi, bukan Ajinomoto ya. Kami itu dewa, orang India menyebutnya ya. God, agama-agama barat kita ini. Allah kalau orang Timur Tengah ya. Nah, mereka menyebutnya kami. Kalau di Jawa apa? Mana orang Jawa? Kalau di Sunda pangeran itu Tuhan, teman-teman. Kalau di Sunda kami, kalau berdoa dengan bahasa Sunda, pangeran itu ya Tuhan, bukan kaisar, bukan cowok turunan keraton, bukan. Kalau di Jawa kan Gusti ya, Gusti kan. Nah itu konsep-konsep itu. Kalau di Toraja ada agama asli Toraja namanya Puang Matua. Tuhan itu nyebutnya Puang Matua. Siapa yang orang Sulawesi ini? Nah, mereka menyebutnya kami ini, kawan-kawan. Oke, terakhir kita akan diskusi tentang ini. Poin tentang di masa Nara, tapi sebagai masa kebangkitan kembali agama asli India yang belakangan disebut dengan Shinto oleh orang Cina atau oleh para pemeluk agamawan, tokoh agama Buddha yang pernah belajar Buddhisme ke Cina ini. Oke, itu ya teman-teman. Oke, sip. Share screen saya masih muncul ya? Masih Pak. Masih toh? Masih ya? Oke, siapa yang ingin menjelaskan poin terakhir? Nah, supaya tidak saya ngomong terus, tapi kalian yang menjelaskan. Tadi Naimah, Ja'far, Pak. Pria. Yang masa ini bukan Pak? Yang Iya. masih kali. Masa Nara sebagai kebangkitan kembali. Ya Pak. Paruh-paruh kedua ya. Aku Pak. Periode kedua. Jangan minta periode ketiga kan, yang lain ngantri mau jadi raja kan. Jangan diwacanakan 3 periode, yang lain ngantri ini kebangkitan. Apa yang belakangan disebut dengan Shintoism ya, Kami no Mechi tadi. Apa bukti-buktinya? Bukti historis ya, jangan ngerang, Pria. Siap Pak. Ini Pak. Jadi pada
pada masa-masa ini dalam itu menjelang akhir abad ke-7 sebenarnya sudah mulai melihat tanda-tanda munculnya usaha untuk mempertahankan dan membangkitkan kembali agama asli. Itu Buddhisme cenderung dipandang sebagai paham yang asing sehingga lambat laun tumbuh kesadaran akan adanya perbedaan antara agama asli dengan agama di Buddha itu sendiri dan timbul keinginan untuk mempelajari corak dan hakikat agama sendiri. Pelan-pelan, hei, lagi ditulis. Oh gitu ya Pak. Keinginan ada usaha masif untuk mempelajari kembali agama tradisi sendiri kan? Ya, Pak. Mempelajari agama tradisi sendiri. Karena Buddhisme sudah menjadi elit lagi. Awalnya mengakar, tapi sudah menjadi elitis lagi. Rakyat kesulitan untuk memahami itu. Kemudian karena Buddhisme itu menyebut dirinya dengan jalan Buddha, maka untuk membedakan agama tradisional dari impor itu atau impor tadi yang Buddha itu sendiri, dan untuk mempertegas dalam berhadapan dengan unsur-unsur asing lainnya dipergunakanlah nama Shinto. Oke, disinilah penggunaan Shinto kan dengan keinginan untuk mempelajari agama sendiri, kemudian kesadaran kesadaran akan perbedaan mendasar tidak bisa antara agama Buddha dengan Shinto, Buddhism dengan tradisi asli ya ketika itu. Maka muncul istilah Shinto. Oke, pada masa Nara inilah teman-teman ada naming ya. Untuk apa? Naming Shinto. Shinto dari kata Shin dan Tao. Tao. Masih ingat Taoisme? Apa makna Tao? Lupa, Pak. Oh, lupa. Tao itu loh, Pak Singgi tolong diingat. Supaya jadi amal jariah buat beliau. Tao adalah? Boleh yang lain menjawab? Air gitu kalau nggak salah Pak, air gitu. Weh, ngawur. Way. Jalan. Shin. Ruh. Dewa. Leluhur. God. Oke, jadi kata orang Jepang, oh ini tradisi kayak gini itu namanya Shinto. Dalam bahasa Jepang, Shin itu kami. Jalan, nomichi. Nah, kami nomichi inilah yang dimanakan Shinto. Jadi ini bukan bahasa Jepang, tapi bahasa Cina. Itu ya. Untuk apa? Untuk membedakan antara, untuk membuat distingsi antara agama Buddha dengan tradisi asli agama orang Jepang ini. Gitu ya, kawan-kawan. Jadi situ dia. So, Shinto itu adalah jalan untuk mencapai para dewa. Jalan untuk mencapai roh leluhur, jalan untuk mencapai Tuhan. Kami bahasa mereka tidak menyebut God kan. Kita yang menyebut God itu. Nah, itu dia. Jalan para dewa. Kalau jalan Buddha Butsudo kan. Nah, untuk membedakan antara Shinto dengan Butsudo. Nah, ini istilah-istilah term-term Jepang ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita bilang di sini syariat, ibadah, nggak ada. Kurban. Oke, memang term-termnya begitu ya. Apalagi bukti
kebangkitan kembali Shinto ini, kita sekarang sudah boleh menyebut Shinto karena pada masa inilah ada naming the Shinto as a tradition of Japanese, ya, native tradition of Japanese as a way to the spirit or to the holy or to God. Oke. Nah, yang ketiga apa buktinya lagi? Halo, pria, lanjutkanlah kepriaanmu. Ini Pak, yang saya tahu segitu doang Pak. Waduh, ini yang pertama kali ngumpulkan, Irisa. 1 menit diposting langsung ngumpulin. Apa buktinya? Kalau setahu saya itu ditandai dengan kemajuan puncak pengaruh kebudayaan Tiongkok, Pak, sama agama Tao di Buddha berdasarkan ajarannya, Pak. Ya itu yang tadi kebangkitan puncak. Kalau ini kan kebangkitan tradisi agama asli. Apa? Kebangkitan kembali setelah sebelumnya quote in quote replaced, tergantikan oleh Buddhism di masa Pangeran Shotoku. Apa buktinya? Dibangkitkan kembali apa? Pemujaan Dewa Nah, itu revitalisasi toh. Setelah sebelumnya gak ada, hanya ke Tiratna tadi, ke Buddha, ke undang-undang Dhamma, ke Sangha. Nah, sekarang dibangkitkan kembali kultus nasional suku Yamato, bahwa para kaisar ini, saudara-saudara, bukanlah keturunan Bantul. Hilang share screen saya? Hilang Pak. Kemana kau hilang kan? Kok hilangnya? Oke, teman-teman, mohon maaf, kepencet. Yang selanjutnya apa, kawan-kawan? Hidupkan lagi kultus nasional suku Yamato untuk menegaskan bahwa mereka bukanlah orang keturunan biasa, tapi sebagai keturunan Dewa wujud manusia. ya, dewa wujud manusia, sebagai keturunan dewa. Dia keturunan Dewi Matahari. Oke? Sebagai keturunan Amaterasu. Anaknya dulu Jimmy Tenno sebagai kaisar pertama. Jadi bukan sembarang orang. Dihidupkan kembali kultus nasional. 1. Ya. Udah kelihatan? Kelihatan. Ya. Kultus nasional suku Yamato. Wah. Kalau di kita keturunan siapa ya yang dikultuskan ya? Kalian tidak merasakan zamannya Pak Harto ya? Dulu kalau turunan cendana istilahnya, wah, semua urusan lancar. Kalau di Jogja ini, siapa selain Ferisa orang Jogja? Kalau di Bantul, kalau ada orang dari dusun namanya Segoroyoso, pernah dengar Ferisa? Pernah, Pak. Nah, itu tempat mulanya Pak Harto di situ, kelahirannya, besarnya. Itu mau jadi polisi, mau jadi apa, lancar. Segoroyoso. Wah, itu urusan lancar itu. Terima ya jadi apapun. Saya masih dengar dari orang-orang asli situ kalau ronda malam Jumat. Iya, urusan Segoroyoso. Wah. Kalau sekarang terah mana yang ampuh ini? Terah mana ya? Kalian bisa jawab sendiri ya. Mau nyalon wali kota, mau jadi apa, jadi ya. Oke. Nah, itu dia. Apalagi?
pemujaan Dewi Matahari. Oke, dibangkitkan kembali kan? Amaterasu. Sebelumnya nggak ada, udah hilang. Yang ketiga, apalagi? Kuil Dewi Matahari. Diisi ya, bukan diisi Jogja ya. Kuil Dewi Matahari DM ya. Diisi, dijadikan lagi tempat suci nasional. Oke. Itu dia kebangkitan kembali. Nah, masih ingat yang waktu kita awal-awal prasejarah kan bahwa pemimpin politik juga pemimpin agama ya. Maka pada masa ini juga dipercaya bahwa pemimpin Jepang, kaisar adalah kami atau dewa dalam wujud manusia. Wah, luar biasa ya kawan-kawan. Kemudian dibentuk jinggikan ya. Badan Pengurus Agama Shinto. Nanti ada kita di masa mana ya? Ada Jinja, jinggikan. Itu lembaga khusus mengurusi Kemenag lah kalau kita. Tapi Kemenag khusus ini khusus mengurusi Shinto ya. Oke, gitu ya. Kemudian pada masa ini juga ditulis apa teman-teman? Kitab Kojiki. Kitab Kojiki dan kitab Nihonji. Nihonshoki. Ya, Nihonshoki ya. Nah, ini 712, ini 710. 720 ini kebangkitan kembali ini. Tapi isinya bukan persoalan teologi loh teman-teman. Apa isi kitab Kojiki? Berisi mite, legenda, dan myths kan? Myths, legend tentang keluarga istana, tentang kekaisaran. Menguatkan cerita-cerita itu, mitologi itu, bahwa kaisar keturunan ini begini, begini, begini. Kalau Nihonji, nah ini berisi tentang riwayat Jepang. Sejak abad para dewa itu, riwayat Jepang. Nah itu dia isinya. Ini kebangkitannya, dihidupkan kembali, kaisar begini, jinggikan dibentuk. Kemudian kitab suci utama ini nanti kita akan diskusi khusus ini. Oleh karena itu pada akhirnya Buddhisme sekarang, masih pada masa Nara, di masa awalnya sebagai masa kejayaan puncaknya, tapi sekarang menjadi menurun, bahkan tidak disenangi kaum istana. Mengapa? Karena terlalu turut campur urusan politik kenegaraan, kemudian bertentangan dengan agama asli, kemudian ada pertentangan, ada persaingan di lingkungan istana antara kaisar yang Buddha dengan kaisar yang Shinto. Itu ya kawan-kawan, bisa kita lihat bagaimana di awal sejarah ini Buddhisme menjadi pusat spiritual kehidupan orang Jepang pada masa itu. Kemudian yang kedua pada masa Shotoku, bagaimana Buddhisme menguasai kehidupan istana, kemudian dikirim orang-orang dengan Pangeran Shotoku sebagai orang pertama yang memeluk dan kaisar pertama yang memeluk agama Jepang, agama Buddha dengan ajarannya transendensinya. Kemudian masa Nara awal sebagai puncak ke perkembangan Buddhism. Kemudian masa akhir dari Nara sebagai kebangkitan kembali agama asli Jepang. Kemudian besok kita akan bicara masa lain ya, masa Heian, masa pembaruan. Nanti ada sekte Tendai. Atau sudah kalian ringkas ini? Belum masa Heian? Belum ya? Oke, berarti besok. Yaitu
teman-teman diskusi tentang agama Shinto ini, kita akan bersinggungan, akan berdiskusi dengan agama lainnya. Agama Konghucu nanti ada masuk, Buddhisme terutama sebagai agama kedua ya kalau di statistik di Jepang itu. Kemudian juga Tao, bahkan nanti kita akan lihat pengaruhnya di apa saja di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ini, di masa Nara kita diskusi tentang puncak perkembangan agama Buddha di masanya menjadi agama negara, tapi juga menjadi elitis, dan pada masa Nara terakhir, agama asli Jepang ini, orang Jepang ini, yang kemudian sudah mendapat naming term Kami no Michi menjadi Shinto, dibangkitkan kembali, dipelajari kembali, dimunculkan kembali, dihidupkan kembali tradisi-tradisi kultus nasional, pemujaan Dewi Matahari, kemudian kuil Dewi diisi, pembentukan kitab Kojiki dan Nihonji, sehingga dianggap sebagai kebangkitan kembali agama Shinto. Ternyata pilek itu menghambat ini ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan diskusi tentang masa selanjutnya, masa apa? Zaman pertengahan, kawan-kawan. Sebelum itu ke zaman modern sampai ke Perang Dunia II. Di zaman pertengahan nanti kita akan diskusi perkembangan yang lain. Kemunculan Buddha Nichiren, Zen Buddhism. Jadi belum berakhir nih, Buddha itu sampai sekarang masih mengakar kuat di sebagian masyarakat. Baik, ada pertanyaan? Sudah satu Saya, setengah. Pak. Siapa? Saya. Ya, si Pak. Berarti tadi kan Bapak menyinggung waktu masa Nara yang kebangkitan agama Shinto, di situ ada Kaisar Buddha sama Kaisar Shinto. Berarti di istana, di lingkungan istana kan, sewaktu pangeran lah ya, bukan kaisar, pangeran. Sewaktu masa Shotoku kan banyak para lingkungan istana, pangeran atau pangerawati ya, yang mempraktikkan Buddhisme sebagai sumber spiritualitas dan kebahagiaan hidup. Nah, pada masa kebangkitan itu, ya kita itu kan homo religius ya teman-teman. Sewaktu kita bermasyarakat, berkeluarga, pasti agama kita bawa ya, nilai-nilai kita. Nah, pangeran di istana itu ada yang memeluk agama Buddha sewaktu masa Shotoku. Kemudian pada masa Nara sebagai awal, sebagai puncak kebangkitan Buddhisme pasti banyak pula kan, tetapi bergeser menjadi agama elit, hanya orang elit aja, elitis saja yang menjadi pemuka ini. Nah, pada masa kebangkitan kembali agama Shinto di masa Nara akhir, Buddhisme tidak disukai kalangan istana karena para pangeran atau pemuka istana yang Buddhisme mengalami pertentangan dengan yang memeluk agama asli Shintoisme. Pastilah ada pertentangan ya. Yang satu ingin mempertahankan Buddhisme sebagai administrasi negara tadi, dalam sumpah, dalam ini, dalam berdoa. Tetapi yang pangeran yang lain atau kalangan istana yang lain yang getol untuk menghidupkan kembali agama Shinto. Bukan kaisar, mungkin pangeran ya, kalangan istana ya. Pertentangan persaingan di lingkungan istana, konteks itu menyebutkan. Gitu sih Pak. Yang lain? Ya, Adrian Pak. Ya, baru masuk Adrian. Nah, itu berarti Pak, ketika Nara pada masa kebangkitannya lagi, yang berkembang itu agama asli orang Jepangnya ya Pak? Iya, masa Nara kedua itu Mas. Oh iya. Jadi kalau kaisar itu kan seperti raja ya kawan-kawan. Sampai mati kan. Kita tidak bisa
mengatakan 10 tahun 2 periode itu. Kan sampai meninggal kan kaisar itu kan baru digantikan ya. Yang kontroversial sekarang kan sama ya, semua kehidupan kaisar selalu kontroversi ya. Jika dilihat dari kehidupan normal kita ya teman-teman. Misalnya coba baca berita-beritanya. Ada kaisar itu istri resminya 1 misalnya. Tapi nggak baik saya ceritakan di kelas gini ya. Tetapi katanya untuk sopan nggak ya saya katakan. Takut nggak sopan saya. Tapi untuk sebagai pengetahuan aja sih Pak. Iya. Tapi untuk melanggengkan kekuasaannya, maaf sekali saya katakan. Misalnya dia dalam 15 hari harus, maaf sekali ya teman-teman, harus menyetubuhi 60 selir dalam 15 hari. Untuk itu perintah dewa kan. Istri resminya 1, tapi selirnya itu sama dengan sekarang yang kontroversi lagi Raja Thailand ya. Raja Thailand, kehidupan yang sistem pemerintahan atau kenegaraan yang tidak ada check balance kan itu kan kawan-kawan ya. Mengkritik pangeran di Saudi sama mengkritik pangeran hukum mati. Di Thailand mengkritik raja hukum mati. Di Jepang nggak boleh mengkritik lingkungan istana ya. Tradisi karena mereka adalah manusia dalam wujud dewa. Teokrasi itu ya salah satu kelemahannya tidak bisa dikritik. Maaf ya saya katakan itu. Dua hal-hal lain banyak sekali hal kontroversi. Baik kawan-kawan, masih ada? Sudah 1,5 jam? Cukup ya? Oke. Saya kira cukup dulu. Besok yang resolusi konflik mungkin Jumat kita Zoom meeting ya, karena kemarin Senin nggak ada. Nanti saya infokan di grup. Makasih kawan-kawan, mohon maaf kalau banyak kekurangan tentu dari saya. Saya tidak ahli di sini ya, karena ngajar aja 10 tahun gitu. Disuruh ngajar. Banyak baca buku. Sehingga dipaksa juga aku ngajar ini. Kalau ada penggantinya, enggak mau. Biarkan dosen-dosen muda yang lain. Marilah kita tutup bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf, tentu banyak kekurangan, salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.